Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulurku semuanya. Nah, hari ini saya ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman semuanya ya. Bagaimana cara beternak ento agar berhasil atau sukses, dulurku semuanya. Nah, beternak ento sistem rumahan tentunya. Nah, di sini saya menggeluti beternak ento sistem pembibitan dan juga sistem pembesaran, teman-teman. Nah, seperti yang saya bilang tadi, saya ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman ya. Siapa tahu ada yang beternak ento ataupun ayam, teman-teman. Nah, ini bisa disimak untuk dulurku semuanya, para seduluran peternak Indonesia. Nah, dan mungkin teman-teman langkah awal ya dalam beternak ento itu harus telaten. Nah, kenapa bisa dibilang seperti itu, teman-teman? Nah, kita harus bisa telaten mengurus ternak-ternak entok seperti ini ya, entah itu dari segi pakan ataupun dari segi kandang, dulurku semuanya. Nah, dan yang terpenting juga tentunya kita harus tetap semangat dan tetap fokus dalam menggeluti usaha beternak entok sistem rumahan. Nah, awal-awal saya beternak, teman-teman ya, sekitar hampir 1 tahunan itu. Nah, kalau dalam dunia ternak, teman-teman, masalah gagal atau berhasil itu sudah biasa. Nah, di sini pengalaman saya sempat gagal juga, teman-teman. Nah, dan itu membuat saya rugilah, teman-teman ya. Tapi saya tidak memikirkan ke arah situ. Yang penting saya terus mencoba bagaimana cara beternak entok agar berhasil dan sukses, teman-teman. Nah, apabila beternak entok gagal, teman-teman, itu anggap saja sebuah pembelajaran ya. Jangan sampai berhenti, jangan sampai putus asa. Nah, intinya tetap semangat, tetap fokus dan terus mencoba, sedulurku semuanya. Ini hal yang paling penting dalam usaha beternak entok ataupun usaha beternak ayam, teman-teman. Nah, dan tentunya banyak sekali resiko dalam dunia peternakan. Nah, dan yang paling utama itu kegagalan, teman-teman. Kegagalan itu jangan dianggap remeh ya, anggap saja itu sebagai pengalaman, teman-teman. Berarti kalau kita gagal, ilmu kita itu masih kurang ya. Nah, di sini saya sempat mengalami kegagalan, tapi itu tidak mematahkan semangat saya, teman-teman. Malahan saya itu tambah semangat dan juga berpikir bagaimana cara beternak entok yang benar agar berhasil lah tentunya, teman-teman. Nah, salah satu faktor resiko usaha seperti ini ya, kalau masalah untung rugi itu juga sudah biasa, teman-teman. Kadang harga entok yang anjlok ya murah, kadang harga entok mahal, teman-teman. Di situ resiko para peternak entok, dulurku semuanya. Nah, dan tidak hanya itu, teman-teman, apabila ingin berhasil dalam beternak entok, nah tentunya kita harus fokus, teman-teman. Nah, dan yang terpenting dari segi pakan juga ya. Nah, kita harus rutin memberikan pakan kepada entok minimal 1 hari 3 kali. Nah, di sini saya terapkan ya 3 kali pemberian pakan dalam 1 hari. Nah, dan jangan lupa juga kepada teman-teman untuk menjaga kebersihan kandang entok ya. Nah, apabila kandang bersih, teman-teman, selalu bersih ya, tentunya otomatis hewan-hewan ternak tersebut bakalan sehat dan juga bakalan terbebas dari penyakit. Nah, berhubung sekarang lagi musim penghujan di sini ya, tentunya untuk masalah suhu cuaca ini sangat dingin, teman-teman. Nah, jadi kita harus benar-benar ekstra, benar-benar merawat entok-entok tersebut ya, entah itu entok yang baru menetas umur 1 bulan 2 bulan ataupun entok yang sudah besar. Nah, itu sama, teman-teman, cara merawatnya itu ya kita harus full, dikarenakan suhu pendingin, suhu hujan biasanya kalau sudah musim-musim seperti ini, musim-musim hujan, itu rawan-rawannya penyakit. Tidak hanya entok, bahkan ayam juga terkena penyakit apabila memasuki musim penghujan seperti ini.
Nah, alangkah baiknya untuk teman-teman, saran dari saya, tingkatkan lagi dalam perawatan entok di musim penghujan, entah itu dari kebersihan kandang ataupun dari segi pakan ya, dan diusahakan untuk dikasih pakan sehat atau vitamin-vitamin untuk di bagian minum ataupun pakannya teman-teman, agar untuk kekebalan entok di saat musim ini, musim penghujan itu, agar kebal, terbebas dari penyakit dan tetap sehat teman-teman. Nah, ingat ini baik-baik ya teman-teman, di saat musim penghujan ya harus ekstra dalam perawatan entok teman-teman, karena rawan-rawannya penyakit. Nah, dan mungkin seperti itu ya teman-teman, cara dan juga metode saya yang saya terapkan mulai dari awal-awal beternak sampai bertahan sampai saat ini ya. Nah, dan tentunya cara dan metode saya itu tidak asal-asalan, saya juga sharing-sharing kepada sesama peternak entok teman-teman. Di sini berhubung ada juga beberapa ya teman-teman yang sudah beternak entok, beternak ayam ataupun beternak bebek petelur, khususnya di daerah saya di sini banyak sekali ya para peternaknya. Nah, jadi kita ambil kesempatan teman-teman ya, kita sharing-sharing, kita ambil ilmunya, kita bertanya bagaimana cara yang benar untuk beternak agar berhasil dan tidak gagal. Nah, dan salah satu faktor keunggulan lain teman-teman entok dibandingkan unggas-unggas yang lain ya, dibandingkan dengan ayam. Nah, otomatis ini entok bakalan lebih kebal dari penyakit di saat musim penghujan seperti ini teman-teman. Nah, dan untuk daya tahan kekebalannya ini sangat bagus dibandingkan hewan ternak yang lain teman-teman. Nah, ini salah satu keunggulannya ya, entah itu musim penghujan ataupun musim panas, entok ini cukup kebal terhadap penyakit dibandingkan dengan unggas yang lainnya. Nah, dan alhamdulillah teman-teman, untuk perkembangan semua entok-entok di sini ya alhamdulillah semuanya pada sehat dan terbebas dari penyakit teman-teman. Alhamdulillah, semoga untuk pertumbuhan kedepannya ini makin bagus ya, dan semoga lagi ini cepat bertelur teman-teman, karena ini sudah cukup lama tidak produksi telur. Nah, dan semoga saja ini cepat bertelur agar bisa menciptakan bibit-bibit yang lebih banyak lagi kita budidaya untuk entok-entoknya yang masih kecil-kecil teman-teman. Nah, dan tentunya ini terserah teman-teman semuanya ya kalau ingin beternak entok ya. Nah, teman-teman pilih beternak entok sistem pembibitan atau sistem pembesaran, itu terserah teman-teman gimana enaknya. Nah, dan kalau saya di sini teman-teman dua-duanya saya geluti. Nah, ternak entok di sistem pembibitan dan juga pembesaran.